Duh, Ultras PSG pasang spanduk hina Messi di markas Inter Miami. Fans garis keras Paris Saint-Germain masih sakit hati dengan Lionel Messi. Segelintir Ultras PSG terbang ke Miami demi membentangkan spanduk menghina Lionel Messi. Messi punya hubungan buruk dengan Ultras PSG pada masa akhir kontraknya di Parc des Princes. Musim lalu, fans melakukan protes setelah La Pulga mangkir dari tim dan terbang ke Arab Saudi tanpa izin. Tidak hanya itu, fans PSG juga mencemooh Messi di kandang ketika namanya diumumkan dalam susunan pemain. Ultras klub Paris itu juga menggelar unjuk rasa di depan stadion meminta Messi segera didepak. Ultras PSG disinyalir kecewa karena Messi gagal membawa tim mereka berprestasi di Liga Champions. PSG cuma mentok di 16 besar selama 2 musim dibela Messi. Harapan Ultras PSG terkabul setelah Lionel Messi memutuskan gabung ke Inter Miami pada musim panas 2023. Bomber Argentina itu meninggalkan Paris dengan status bebas transfer. Messi sempat membeberkan hubungannya dengan Ultras setelah berpisah dari PSG. Dia menilai para penggemar garis keras Les Parisiens memang berperilaku seperti itu kepada para pemain. Hal seperti itu juga terjadi sebelumnya pada Mbappe dan Neymar, diejek supporter sendiri. Saya tahu kalau begitulah cara mereka berperilaku. Saya hanya mau fokus kepada orang-orang yang menghormati saya, karena saya selalu respek ke setiap orang sejak saya tiba di sana, kata Messi. Kepindahan Messi ke Miami rupanya belum membuatnya bebas dari Ultras PSG. Hal itu terbukti jelang pertandingan debutnya di Major League Soccer. Ultras PSG membentangkan spanduk berwarna hitam di depan DRV PNK Stadium kandang Inter Miami. Banner itu bertuliskan, Messi, akhirnya mendepak si songong. Para Ultras sepertinya pergi ke Miami untuk memasang spanduk melawan Leo Messi, seperti yang terjadi di Park untuk mencemooh Neymar, tulis akun fanbase PSG, PSG Hub, di Twitter. Spanduk cemoohan dari Ultras PSG tidak meruntuhkan moral Messi. La Pulga menjalani debut sempurna di MLS dengan menyumbang gol dalam kemenangan Inter Miami 2-0 atas New York Red Bull. Klopp, comeback lawan Newcastle lebih susah daripada Barcelona. Liverpool membalikkan keadaan dengan 10 pemain untuk kalahkan Newcastle United. Jurgen Klopp menyebut kemenangan ini lebih sulit daripada comeback atas Barcelona. Duel Newcastle versus Liverpool dalam lanjutan Premier League digelar di St. James' Park. The Reds pulang dengan kemenangan 2-1. Liverpool kebobolan lebih dulu usai Anthony Gordon mencetak gol untuk Newcastle pada menit ke-25. Petaka kemudian menghampiri Liverpool setelah Virgil van Dijk di kartu merah pada menit ke-28. Meski main dengan 10 orang, Liverpool mampu membalikkan keadaan. Darwin Núñez menjadi pahlawan kemenangan Liverpool lewat 2 golnya pada menit ke-81 dan 93. Klopp kemudian ditanya bagaimana kemenangan atas Newcastle itu jika dibandingkan dengan saat Liverpool membalikkan keadaan atas Barcelona di Liga Champions. Kala itu, Liverpool kalah 0-3 di Camp Nou sebelum berbalik menang 4-0 di Anfield. Jauh lebih sulit daripada pertandingan melawan Barcelona. Itu di kandang dan kami tampil hebat di leg pertama meski kalah 3-0 tapi banyak belajar soal diri kami sendiri dan tahu kami bisa melukai Barcelona kalau kami bertahan dengan baik, ujar Klopp. Ini beda banget. Kami tidak memulai dengan baik, kebobolan dan kena kartu merah. Kami sebenarnya bermain lebih baik sejak saat itu dan mengontrol. Newcastle kesulitan menciptakan peluang karena kami lebih padu dan berjuang keras. Saya tidak tahu apa artinya kemenangan ini, untuk pembangunan ulang skuad, tapi di momen ini, mengingat sejarah lebih dari 1000 pertandingan yang pernah saya mainkan, saya tidak pernah mengalami seperti itu dengan cara seperti itu, di Newcastle, dengan atmosfer ini gila. Saya tidak pernah mengalaminya, ini spesial, artinya apa? Saya tidak tahu. Pekan depan Aston Villa, yang juga kuat, jadi kami harus siap, kata Klopp. Berkat kemenangan ini, Liverpool kini menempati peringkat 4 klasemen Liga Inggris dengan 7 poin dari 3 laga. Jangan kaget kalau Salah tiba-tiba ke Arab Saudi pekan depan, Mohamed Salah kabarnya menjadi incaran dari Arab Saudi. Ex-Liverpool Robbie Fowler mengingatkan transfer itu bisa saja terwujud. Al-Ittihad kabarnya ingin membajak Salah dari Liverpool. Tawaran gaji 80 juta dolar AS atau sekitar 1,2 triliun rupiah dilayangkan guna merayu pemain Mesir itu. The Reds sudah membantah rumor itu.
Meski begitu, Fowler mengingatkan bahwa apapun bisa terjadi. Fowler, yang baru melatih tim divisi utama Arab Saudi, Al-Qudsiyah, menilai Mohamed Salah begitu populer di Arab Saudi. Hal itu bisa menjadi pemicu transfer sang pemain ke Timur Tengah. Di sini, di Arab Saudi, saya dapat memberitahu Anda bahwa kisah Mohamed Salah menjadi berita utama lebih banyak daripada di Inggris, tulis Fowler dalam kolomnya di Mirror. Dalam kolomnya, Fowler menyebut Arab Saudi begitu serius membangun liganya, termasuk membuat investasi gila-gilaan musim panas ini. Ia bahkan menilai, transfer pemain bisa saja terjadi dalam waktu singkat. Apa yang akan saya lakukan adalah mengatakan seperti yang saya lihat di sini, kaitannya ada karena Liga Pro benar-benar serius dalam menarik pemain terbaik. Saya berbicara dari dalam di sini. Saya tahu apa rencananya, dan itu menjadi salah satu dari 5 liga terbaik di dunia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan berinvestasi pada talenta nyata, ungkap Fowler. Itulah sebabnya saya tidak menutup kemungkinan Salah akan datang ke sini, jika bukan pada musim panas ini, maka suatu saat nanti. Bahkan di bursa transfer ini, Anda tidak akan mengetahuinya, karena ini bukan lagi tergantung pada klub, melainkan pada pemainnya. Jika dia ingin pergi, pada akhirnya dia akan pergi. Jangan kaget jika hal itu terjadi dalam 1 atau 2 minggu ke depan, karena jendela transfer di Saudi dibuka paling lambat saat kembali ke Premier League, hingga 20 September, ungkapnya. Mohamed Salah menjadi andalan Liverpool, sejak direkrut pada 2017. Ia sudah membuat 187 gol dari 307 penampilan, dan membantu memenangkan gelar juara Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, Piala Liga Inggris, dan Community Shield, dan Piala Dunia antar klub serta Piala Super Eropa. MLS bukan liga yang buruk, memang Lionel Messi saja yang terlalu jago. Major League Soccer, MLS, bukan liga yang buruk. Menurut Alexi Lalas, memang Lionel Messi saja yang terlalu jago. Lionel Messi lagi-lagi menunjukkan kelasnya sebagai mega bintang sepak bola dunia. Menjalani debutnya bersama Inter Miami di ajang Major League Soccer, MLS, Messi sukses memberikan kemenangan untuk klubnya. Dalam laga tersebut, Inter Miami menjadi tim tamu dengan bertandang ke markas New York RB di Stadion Arena Red Bull. Messi tidak turun bermain sejak menit pertama karena ingin diistirahatkan oleh pelatih Inter Miami, Gerardo Tata Martino. Martino baru memasukkan kapten timnas Argentina itu pada menit ke-60 untuk menggantikan Leonardo Campana. Sebelum Messi masuk, Inter Miami sebenarnya sudah berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-37. Teherons unggul berkat gol debut Diego Gomez usai menerima umpan dari Noah Allen. Baru kemudian, Messi sukses menggandakan keunggulan Inter Miami pada menit ke-89. Dalam 9 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, tim milik David Beckham itu belum pernah sekalipun mengalami kekalahan. Messi seolah memberikan efek instan kepada performa Inter Miami. Kondisi itu pun menuai banyak respons dari netizen di media sosial menyebut bahwa MLS semakin terlihat kualitas buruknya. Apakah Anda tidak khawatir dia, Lionel Messi, hanya membuat MLS terlihat buruk? Bergabung dengan tim papan bawah dan sekarang mereka tidak terkalahkan. Membuat kualitas liga terlihat, cuit netizen tersebut. Cuitan dari akun yang tidak diketahui namanya tersebut langsung ditanggapi oleh mantan bek tengah La Galaxy, Alexi Lalas. Lalas menyebut bahwa MLS bukan liga yang buruk. Menurutnya, memang Lionel Messi saja yang terlalu jago dalam bermain sepak bola. Lalas juga meminta kepada netizen tersebut untuk menikmati permainan La Pulga saja. Tidak. Itu luar biasa. Itu gol. Itu Messi. Nikmatilah, jawab Lalas. Mereka yang ingin menggunakan kesuksesannya sebagai alasan untuk mencela MLS berarti merampas kegembiraan mereka sendiri. Setiap gol dapat disalahkan pada pertahanan yang buruk jika kamu sangat ingin melakukannya.